Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibangunkan kembali. Kalau menurut statistik, setiap hari lebih kurang 360.000 orang di seluruh dunia tidak dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak yang hadir di sini alhamdulillah sudah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali, maka pasti ada maksud yang besar kenapa dibangunkan kembali. Yang dilahirkan setiap hari statistik lebih kurang 400.000. Jadi penduduk bumi ini bertambah lebih kurang 40.000 setiap hari. Berapa yang bertambah di Serpong, berapa di Banten, berapa di Indonesia, berapa di Malaysia, berapa di Singapura, berapa di Amerika, Eropa, Australia. Itu semuanya lebih kurang 40.000 orang pertambahannya setiap hari. Kita yang dibangunkan Allah Subhanahu wa taala ini ada maksud yang besar. Nah, inilah yang kita akan perbincangkan pada pagi hari yang indah dan sejuk ini. Dia mulai salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, sehingga perjuangan mereka telah memercik kepada kita sehingga hari ini pun kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Islam. Hadirin mulia, tadi malam jumpa dengan guru saya Haji Rahmanto, disampaikan untuk berbincang-bincang tentang berbagai masalah yang berhubungan dengan agama kita ini. Jadi saya tanya kira-kira temanya apa. Beliau sampaikan, ini kan sudah pada tua-tua ini orang di Masjid Bahrul Ulum. Banyak tuh sudah putih janggutnya, sudah lamur matanya, sudah kendur kulitnya, sudah gugur giginya. Jadi ajak dagang aja, ajak bisnis aja. Sudah tidak ngantor. Dia bilang boleh juga insyaallah. Pak Latif saya jumpa semalam, dia tahu bisnis saya. Ada Pak Latif di sini. Alhamdulillah. Saya kemarin mau jumpa dengan Profesor Wisnu Aryadi tapi belum jumpa. Ada beliau di sini, ketua masjid. Pengantin baru mungkin sibuk. Baik, seluruh jemaah Masjid Darul Ulum dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menantang manusia yang memang suka berdagang, suka bisnis. Allah sampaikan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Kamu mau ndak aku tawarkan kepada kamu bisnis yang hebat, bisnis yang luar biasa, yang bisa mencegah kamu, menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Ini bisnis ditawarkan Allah langsung. Ini pasti bisnis yang besar. Kalau kita berbisnis dengan bupati, itu besar. Bisnis dengan gubernur lebih besar lagi. Bisnis dengan presiden lebih besar lagi. Bagaimana nih bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bupati, menciptakan gubernur, menciptakan presiden? Kira-kira besarnya seperti apa? Tidak terbayangkan, hadirin yang mulia. Allah taala tawarkan bisnis.
Bisnis apa itu? Tu'minuna billah. Bisnis iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, ini bisnis yang hebat. Bisnis yang produknya itu bahan bakunya tidak terbatas. Tidak perlu takut kehabisan bahan baku. Kalau kita bisnis air misalnya, jualan air, kalau musim kemarau terancam habis bahan bakunya. Bisnis beras, sekarang ini lagi langka beras, harga beras naik, orang-orang antri untuk mendapatkan beras. Terinjak-injak, ada yang kesakitan, ada yang pingsan. Bisnis beras. Tapi ini bisnis yang sumber daya, sumber bahan bakunya tidak perlu diragukan. Yang kedua, produknya itu mudah dikemas, mudah dibawa kemana-mana. Kalau kita jualan rumah misalnya, properti, rumahnya di Serpong, kita tidak bisa bawa ke Bengkulu, tidak bisa dibawa ke Sulawesi. Tapi bisnis yang ditawarkan Allah Ta'ala ini mudah dikemas, mudah dibawa kemana-mana. Hadirnya mulia. Dan produk ini cocok untuk semua orang. Iman kepada Allah ini cocok untuk orang kulit putih, cocok untuk kulit hitam, cocok untuk mata sipit, cocok untuk mata belok, cocok untuk rambut keribo, cocok untuk yang rambut lurus, cocok untuk orang yang masih bujangan, cocok juga untuk yang sudah punya istri satu. Kira-kira cocok nggak Pak yang sudah punya istri dua? Cocok. Yang punya tiga? Cocok. Yang punya empat? Cocok. Ini hebat produk ini. Kalau kita jualan lipstick misalnya, itu tidak cocok untuk Pak Jenggot. Tapi produk ini cocok untuk Pak Jenggot, cocok juga untuk Bu Jenggot. Kalau kita jualan jaket, itu tidak cocok di musim kemarau, musim jas hujan. Tidak cocok di musim kemarau, cocok musim hujan. Tapi bisnis iman ini cocok untuk semua musim. Hadirin yang mulia, hebat. Maka inilah yang diusahakan oleh seluruh nabi-nabi alaihissalatu wassalam. Tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah, dan keluar jalan Allah Subhanahu wa taala bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hadirin yang mulia, dulu para sahabat sebelum datangnya Islam ini, mereka ini jahil. Zamannya pun disebut zaman jahiliyah. Mereka ini kurang ajar, tidak punya adab, tidak kenal hak tetangga, tidak kenal hak atasan, tidak kenal hak bawahan, tidak kenal hak anak, tidak kenal hak istri, tidak kenal hak suami, tidak kenal hak tetangga.
Ayam lewat depan rumahnya, ditangkap. Dia anggap ayamnya juga. Kambing lewat, ditangkap. Dianggap kambingnya juga. Unta lewat, ditangkap. Dianggap untanya juga. Kadang-kadang bini orang lewat, ditangkap. Dianggap bini dia juga. Jahil. Bermusuhan satu sama lain. Tidak ada kasih sayang. Perang, bunuh-bunuhan. Tidak ada perdamaian. Dan miskin, hadirnya mulia. Tapi setelah datang kepada mereka ini Islam, maka mereka berubah. Siapa yang berubah? Orang yang menerima Islam itu. Mereka berubah. Yang jahil berubah jadi alim. Yang kurang ajar berubah menjadi beradab. Yang musuhan berubah menjadi kasih sayang. Yang perang berubah menjadi damai. Yang miskin berubah menjadi kaya raya. Hadirin yang mulia, yang merubah mereka ini sistem ekonomi langit. Mereka ini tidak kenal sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis. Mereka berubah dengan sistem ekonomi langit. Dibacakan kepada mereka, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit diletakkan rezeki kamu. Maka mendengar ayat itu mereka makin bersemangat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, bumi, gunung, lautan, pepohonan, hewan-hewan, dan seluruh alam semesta ini. Dialah yang meletakkan rezeki itu di langit, kemudian memberikan pengumuman, wa fis samai rizqukum. Aku meletakkan rezeki kamu di langit. Diberitahu alamatnya. Ihsan Allah, kebaikan Allah, hadirin yang mulia. Kemudian Allah Ta'ala berikan kepada kita ini kendaraan untuk naik ke langit. Diberikan kita tangga untuk naik ke langit, eskalator untuk naik ke langit. Diberikan kepada kita lift untuk naik ke langit, roket untuk naik ke langit. Namanya salat. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat ini mi'rajnya orang beriman. Hadirin yang mulia, di zaman Rasulullah ada orang datang mengadukan masalah ekonomi. Itu Rasulullah bukan berikan modal, nih duit, kamu dagang di pasar, tidak. Atau diberikan kambing, kamu ternak di padang rumput, tidak. Atau diberikan bibit, kamu tanam di kebun, tidak. Tapi Rasulullah SAW bacakan ayat, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu sholat. Mungkin dia sudah sholat, bagaimana dengan istrinya? Mungkin istrinya sudah sholat, bagaimana dengan anaknya? Mungkin anaknya sholat, gimana cucunya? Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu sholat. Ini kalau dipikir secara sekarang ini, apa hubungannya sholat dengan ekonomi? Dan ini disampaikan oleh Masyayikh ketika beliau menyampaikan bahwa kalau ada masalah ekonomi maka dirikan sholat. Seorang pemuda mahasiswa angkat tangan, ya Syekh, saya tidak yakin sholat bisa mengatasi masalah ekonomi. Maka dipanggil anak muda ini maju. Anda dari mana? Dari Karachi.
Apa di Karachi pernah melihat? Ditanya, kenapa kamu tidak percaya bahwa sholat bisa mengatasi masalah ekonomi? Kata mahasiswa ini, saya melihat gerakan orang sholat nih, berdiri, kemudian ruku, pegang lututnya, kemudian cium lantai, kemudian duduk, berdiri lagi. Itu kalau gerakannya seperti itu, tidak ada satu biji-bijian yang bisa tumbuh dari tanah. Tidak ada satu dagangan yang bisa dijual. Oh, begitu. Baik, kalau gitu saya ingin bertanya, di tempat saudara, di tempat Ananda, di Karachi itu, apakah pernah melihat ada polisi lalu lintas? Iya, banyak. Di mana dia bekerja? Ya di jalanan. Apa kerjanya? Mengatur lalu lintas. Bagaimana gerakan tangannya? Ya, yang dari depan disuruh berhenti, kemudian yang dari belakang suruh maju, yang dari kanan suruh berhenti, dari kiri suruh maju, begitu. Apa setiap hari begitu? Ya setiap hari. Setiap bulan? Ya setiap bulan. Sepanjang tahun? Ya sepanjang tahun, sampai pensiun. Apakah apabila gerakan tangannya seperti itu ada tumbuh-tumbuhan yang bisa keluar dari tanah? Yang dari depan ditahan, yang belakang dimajukan, yang dari kiri ditahan, yang kanan dimajukan. Apakah ada biji-bijian yang tumbuh dengan cara seperti itu? Anak muda mengatakan, wahai Tuan, dia bergerak seperti itu. Itu akhir bulan akan digaji. Dia akan terima duit dari negara. Wahai anak muda, negara memerintahkan menggerakkan tangannya seperti itu, dia yakin betul bahwa akan dapat duit. Kenapa kamu tidak yakin Allah yang perintahkan qiyam, ruku, sujud, dan kamu tidak yakin Allah akan memberikan rizki kepada kamu? Anak muda ini diam. Begitulah hadirnya mulia. Nabi SAW bersabda, as-salatu imaduddin. Salat ini adalah tiang agama. Siapa menegakkannya, menegakkan agama. Siapa meninggalkannya, meruntuhkan agama. Rumah Haji Rahmanto dibangun oleh 100 orang. Ada 20 orang yang menegakkannya, mendirikan bangunannya. Ada 80 orang meruntuhkannya. Kira-kira rumah seperti ini akan naik atau akan berlobang turun ke bawah? Lebih banyak yang meruntuhkan daripada yang membangunnya. Hadirnya mulia, di negeri kita ini, coba perhatikan satu negara nih yang sholat nih dibanding yang tidak sholat, banyakan mana? Mungkin terlalu besar satu negara, satu provinsi saja yang sholat dibanding sholat, banyakkan mana? Atau perkecil lagi, satu kecamatan saja, atau satu kelurahan saja, atau satu RT saja. Maka tidak heran kalau negeri kita ini, kata para pakar ekonomi, berhutang. Tidak heran. Sahabat dahulu beda dengan negeri kita. Negeri mereka gersang, kering kerontang, sejauh mata memandang, batu, pasir, panas terik di siang hari, dingin menusuk tulang di malam hari. Negeri kita hijau royo-royo, gunungnya besar. Di dalam gunung ada minyak, ada emas, ada batu bara, ada intan berlian. Lautnya luas, ada ikan besar, ada mutiara. Tapi berhutang tuh aneh. Berapa hutangnya? Ada yang menyebutnya 8.000 triliun. Hadirin yang mulia, sahabat di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu lebih kurang hanya 35 tahun semenjak Islam dibawa oleh Rasulullah SAW, itu telah datang kekayaan dari Rom dan Parsi lebih kurang 3 miliar dinar.
3 miliar dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kalau dirupiahkan lebih kurang 4 juta rupiah. 4 juta dikali 3 miliar, ada yang bisa menghitung? 12.000 triliun kekayaan sahabat. Kalau kita pinjam uang sahabat 8.000 triliun, masih sisa mereka 4.000 triliun. Hadirin yang mulia, 12.000 triliun itu bukan sedikit. Kalau dibagikan kepada jumlah sahabat, katakan 124.000, maka setiap satu orang, setiap satu kepala itu akan dapat jatah 96,7 miliar. Oh, bukan sedikit uang 96,7 miliar itu, Pak. Kalau Bapak numpuk uang 100.000, 1 senti itu 10 juta. Kalau 10 senti 100 juta. Kalau 1 meter itu 1 miliar. Kalau 96,7 miliar sama dengan 96,7 meter tingginya uang 100.000 itu ditumpuk. Itu Monas tingginya 115 meter. Itu beda sedikit dengan Monas uang 100.000 itu ditumpuk. Yang suka sepak bola itu, Senayan itu panjangnya berapa? Berapa meter panjangnya lapangan bola Senayan GBK? Lebih kurang 90 meter. Kalau disusun uang yang didapat sahabat itu lebih panjang lagi uang sahabat. Hadirin yang mulia, negeri sahabat ini kering kerontang. Pertanian mereka biasa-biasa saja. Perdagangan mereka biasa-biasa saja. Perindustrian mereka biasa-biasa saja. Perkantoran mereka biasa-biasa saja. Yang luar biasa dalam kehidupan sahabat adalah apabila azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, yang petani langsung lemparkan cangkulnya. Yang pedagang langsung tinggalkan tokonya. Bapak yang sudah pernah pergi haji, pergi umroh tuh bisa melihat orang-orang di Mekah, di Madinah, ketika azan berkumandang segera mereka tinggalkan perdagangan. Ada yang ditutup, ada yang nggak sempat ditutup, langsung ditinggal begitu saja. Biasa-biasa saja. Mereka ini segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Datang kesejahteraan dalam kehidupan mereka. Kita ini hadirin yang mulia, azan berkumandang, yang tani tetap tani, yang dagang tetap dagang, yang ngantor tetap ngantor, yang kerja tetap kerja. Bukan kesejahteraan yang datang, hutang yang datang, hadirin yang mulia. Padahal tidak pantas, negeri kita ini berhutang, tidak pantas. Kata Hadraji Maulana Sa'ad Barakatuh, tidak ada satu negeri di dunia ini yang memiliki jumlah masjid sebanyak negeri kalian. Tidak ada satu negara di dunia ini yang memiliki jumlah masjid sebanyak Indonesia. 1 juta masjid. Dan amalan di masjid ini adalah amalan yang akan menurunkan rizki dari langit. Hadirin yang mulia, saya baru-baru ini balik dari Australia. Kami menyaksikan betapa susahnya orang Islam untuk sholat di sana. Jarak rumah dengan masjid jauh, masjid juga kecil-kecil. Tapi Masya Allah, orang yang datang ke masjid betul-betul dimanja. Para pengurus masjid menyediakan makanan, menyediakan minuman. Kami itu di Masjid Al-Latif yang di
beli oleh Darut Tauhid Agim. Itu dibeli sebesar 7 miliar, 7 juta Australian dollar. Itu bekas gereja Protestan dibeli, kosong. Itu masuk WC-nya, lampunya otomatis menyala, dapurnya lengkap, mau masak apa saja ada. Ada seperti di masjid kita ini sudah ada kopi, ada gula, ada coklat, ada teh tarik, ada susu, macam-macam tersedia, ada biskuit, makanan-makanan. Sehingga orang ini senang untuk datang ke masjid. Hari ini umat lebih suka datang ke mall daripada datang ke masjid. Kenapa? Karena di mall, waktu dia datang parkir, sudah senyum tukang parkirnya. Masuk ke dalam sedikit, senyum resepsionisnya. Masuk lebih dalam lagi, senyum pramuniaganya. Pelayan-pelayan toko semua menyambut dengan senyum. Walaupun harus keluar duit, tapi karena senang dengan senyuman orang yang datang itu, orang yang dikunjungi itu, sehingga dia senang untuk datang ke sana. Nah, kita perlu membuat masjid kita ini ramah. Bukan masjidnya yang tersenyum, tapi orangnya itu yang tersenyum. Disambut dengan baik orang-orang yang datang. Masya Allah. Ini akan membuat orang tuh senang datang. Kemudian yang kedua, masjid yang kami temui itu memang membuat orang betah berada di masjid. Nah, ini yang harus kita usahakan. Seperti Masjid Nabi itu, orang itu senang datang ke sana, kemudian ketika masuk di dalam itu betah berada di dalam. Kemudian yang ketiga, bagaimana agar ketika orang pergi dari masjid itu, maka orang itu rindu ingin kembali lagi. Ini bapak-bapak yang sudah pernah pergi ke Masjidil Haram, di Masjid Nabi, saya kira masih mau lagi. Benar nggak Pak? Masih mau nggak datang ke sana lagi Pak? Mau lagi, rindu lagi, kepingin lagi. Ya, tidak jera orang datang ke masjid. Maka hadirin mulia, ini semua adalah bagian dari perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena mengurus rumah Allah ini bukan perkara yang sepele. Ini perkara besar. Satu karung pasir diambil dari istana negara, itu tidak bisa jadi mahar pramugari. Tapi satu butir debu dibersihkan dari rumah Allah bisa jadi mahar bidadari. Jadi masjid itu mestinya sangat bersih. Alhamdulillah masjid kita ini bersih. Tapi hadirin yang mulia, tidak cukup kalau kita hanya membersihkan masjid kita sendiri. Kita harus bergerak ke masjid-masjid tetangga, kampung-kampung tetangga. Karena inilah yang disebut berdagang, berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala itu membawa iman, bergerak dari kampung ke kampung. Saya dengar dari Kiai Arsyil Ibrahim almarhum lalu sampaikan satu mafhum hadis. Zaman Nabi Musa alaihissalam dikatakan kepada Musa alaihissalam, "Inna li ummati Muhammadin la rijalan yamshuna al ashrafi wal wadi yashhaduna an-nasa la ilaha illallah jazaa'um alayya kal jazaa'al anbiya." Sungguh nanti ada segolongan laki-laki dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bergerak ke tempat-tempat yang tinggi, turun ke tempat-tempat yang rendah,
mempersaksikan manusia akan kalimat la ilaha illallah, jazaa'um alayya, aku berikan kepada mereka itu pahala sama seperti pahala yang aku berikan kepada para nabi-nabi. Jadi bergeraknya Bapak door to door, dari pintu ke pintu, dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, dari negara ke negara, dari benua ke benua, ini mendapat pahala seperti pahala yang didapatkan oleh para nabi. Kerjanya mengajak orang taat kepada Allah, ini kerjanya para nabi. Tidak ada lagi pekerjaan lebih tinggi daripada pekerjaan para nabi. Dan Allah jelaskan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapa lagi perkataannya yang lebih baik daripada perkataan mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala? Perkataan dakwah. Perkataan dakwah ini adalah perkataan yang terbaik, profesi yang terbaik. Seorang petani mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kata-kata ajakan kepada Allah taala, maka dia menjadi petani terbaik. Seorang pedagang menggunakan kata-katanya mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pedagang terbaik. Seorang pekerja mengajak orang kepada Allah taala, menjadi pekerja terbaik. Dia terbaik karena dia mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin mulia, mengajak orang kepada Allah taala ini kerjaan mudah. Dakwah ini lebih mudah daripada naik sepeda. Kalau orang buta dikasih sepeda, ada dua kemungkinan. Dia nyungsep keselokan atau dia nabrak orang buta. Tapi kalau orang buta itu bisa dakwah, tidak ada yang menghalangi. Banyak dai-dai matanya tidak bisa melihat. Saya sudah sampaikan kemarin, di Pakistan saya bersama orang bisu. Orang bisu berjalan menuju masjid. Di atas loteng ada beberapa orang. Kemudian dengan isyarat tangan dia tepukkan tangannya. Kemudian orang dari loteng itu melihat, dia kasih isyarat, ayo kita ke masjid. Dengan isyarat, tidak ada kata-kata. Namanya orang bisu. Orang yang dari atas loteng itu turun, meninggalkan kerjaannya, berjalan menuju masjid. Hadirin yang mulia, berapa kekayaan orang bisu ini. Setiap langkah orang yang turun dari loteng itu menuju masjid, diampuni dosanya, diberikan pahala, diangkat derajatnya, semua mengalir kepada orang bisu ini. Bukan 2 orang, 3 orang, 5 orang ada ikut ke masjid. Semua pahala bacaan Qur'annya, pahala doanya, pahala zikirnya mengalir kepada orang bisu ini. Hebat dakwah ini. Dakwah ini bisa dengan 3 huruf saja. Yok, ayo. Kita ingin 100% lelaki balik ini yang mendengarkan suara azan dari masjid kita, semuanya datang ke masjid sholat berjamaah. Ini yang terjadi di zaman Rasulullah. Tidak ada orang berani meninggalkan sholat berjamaah. Nabi ngancem, kalau ada laki-laki sholat di rumah, akan dikumpulkan para pemuda untuk membawa kayu bakar, membakar rumah-rumah orang yang laki-laki itu ada tapi sholat di rumah. Tidak ada yang berani meninggalkan sholat jamaah di zaman Rasulullah. Sampai orang munafik pun datang sholat berjamaah walaupun berat. Tiba zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq katakan dia bayar zakat unta di zaman Rasulullah itu dengan talinya. Sekarang dia bayar zakat unta tidak dengan talinya. Aku akan perangi dia. Ayang kusuddin wa ana hai, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini kalimat ini harus diucapkan oleh Haji Rahmanto, oleh Pak Haji Latif, oleh Pak Haji Sensus, kemarin saya ketemu, oleh Pak Sywendi. Ayang kusuddin wa Sywendi hai.
Ayang kuslin wa sensus hai. Gimana Pak Sensus? Apakah agama ini berkurang sedangkan sensus masih hidup? Tidak boleh ada 100, tidak boleh ada satupun orang yang tidak datang sholat berjamaah di masjid. Ini harus kita bangkitkan semangat untuk memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah janjikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai. Satu kampung, satu kota, satu negara, kalau orangnya iman dan takwa, Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Hilang hutang-hutang satu negara ini, Pak. Tidak ada antri-antri beras, tidak ada. Syaratnya berniaga dengan Allah. Tu'minuna billah wa rasulih. Maka dia mulia. Inilah jalannya. Kalau kita ingin sejahtera, ingin aman, falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sembahlah Rabb daripada rumah ini. Makmurkan rumah Allah Ta'ala. Dialah yang memberikan makan, menghilangkan lapar, yakni dia yang memberikan prosperity, kesejahteraan, dan dialah yang memberikan keamanan, menghilangkan ketakutan, security, prosperity and security di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita semua inginkan itu. Ingin sejahtera, ingin aman. Tapi mencari di tempat lain. Allah letakkan di dalam rumahnya. Ajak manusia untuk datang. Ajak anak-anak kita untuk datang. Jadikan masjid ini tempat yang paling disukai, tempat yang paling dirindukan, tempat yang paling membetahkan. Dapur masjid harus lebih luas, lebih lebar daripada dapur di rumah. Karena di rumah untuk beberapa orang, sedangkan masjid dapurnya untuk satu kampung. Makanan yang di masjid harus lebih lezat daripada makanan di rumah. Karena makanan di masjid ini untuk satu kampung, bahkan untuk satu negara, bahkan untuk tamu-tamu dan antar negara. Masjid kita ini sudah didatangi oleh berbagai negara. Bukti bahwa masjid kita harus punya dapur yang lebih dahsyat daripada rumah-rumah kita. Kalau kita buat ini, insya Allah 3 perkara tadi. 1, masjid kita akan senang untuk didatangi. Yang kedua, orang akan betah untuk duduk, berada di masjid. Yang ketiga, ketika orang pergi dari masjid, orang kangen ingin kembali lagi. Dan inilah perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga kita. Insyaallah, alhamdulillah, hari ini kami masih berada di sini. Kami membawa istri, Pak, karena namanya agama ini tanggung jawabnya sama saja, laki-laki dan perempuan itu sama-sama harus sempurnakan agama. Karena itu kami juga membawa istri kami. Istri kami ada di rumah Pak Lanjar. Dan masih ada program 1 hari lagi. Sore nanti ada bayan untuk kaum ibu. Bapak yang punya ibu, punya istri, boleh dibawa ke rumah beliau. Mudah-mudahan menjadi asbab hidupnya agama dalam rumah. Karena kita laki-laki ini nggak bisa betah di rumah, dikit-dikit pergi. Haji Rahmanto baru pulang tadi malam dari Makassar. Jadi yang bisa hidupkan agama dalam rumah itu adalah kaum perempuan. Hidupkan agama di kamar tamu, hidupkan agama di kamar mandi, hidupkan agama di dapur, hidupkan agama di kasur, itu kaum perempuan. Laki-laki ini tukang jalan. Karena itu perlu juga kita bawa kaum perempuan di dalam perjuangan agama. Mereka memahami bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara melayani suami. Itulah yang maksud kenapa istri juga perlu dibawa keluarnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah beri kepahaman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.